semua, senang sekali hari ini kita dapat beribadah kembali. Meskipun beribadah online, tapi kita akan bersungguh-sungguh melakukannya. Oleh sebab itu, sebelum beribadah, mari kita siapkan hati kita karena kita akan menyembah Tuhan. Pastikan kita sudah mandi dan duduk dengan rapi. Sewaktu Miss mengajak kita memuji Tuhan, yuk kita bernyanyi bersama. Dan waktu Miss menyampaikan firman Tuhan, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jauhkan mainan dan makanan sewaktu kita sedang ibadah. Mari kita mulai ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kakak-kakak SMP Kristen Kalam Kudus Malang. Nah, hari ini kita semua mau beribadah dan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan kalian. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena atas berkat dan karunia-Mu, kami semua bisa bangun pagi dan sebentar lagi kami akan ibadah. Kiranya Tuhan berkati masing-masing satu persatu dari kami semua. Tuhan berkati supaya jalannya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati juga semua adik-adik dan semua kakak-kakak yang ada di sini supaya bisa fokus dan hanya mau tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita akan pujikan satu pujian, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Masih semangat memuji Tuhan ya. Nah teman-teman, kita akan pujikan satu lagu yang mengingatkan kita dan membuat kita terus bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang mau mati di salib untuk menebus dosa kita. Kita pujikan Puisi Mahakarya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu.
Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Teman-teman, marilah bersama-sama kita naikkan satu pujian, Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
kan kepotong. Cuma ini satu lagi. Enggak jauh. Coba Semuanya perhatian. Poin akan kita mulai dari pekan 5, 4, 3, 2, 1. Yang di bocah-bocah kenapa masih duduk-duduk? Ini mana nih ketuanya nih? Iya saya, maaf ya. Steve, GC, Jordan, ayo buruan, bentar lagi masuk loh, ada Bible time. Nanti kalau terlambat gimana? Iya, beliau gimana? Saya, guys. Brio, maaf banget ya tadi aku capek kamu. Aku tahu itu tugas kamu sebagai ketua kelas. Jadi maaf banget ya. Ini masih ada sisa waktu 5 menit. Gimana kalau aku traktir kamu ke kantin? Iya, nggak apa, udah. Lagian kan, aku kan cuma menjalankan tugasku. Udah, nggak usah sungkan. Ayo sini ikut aku. Aduh, apa sih? Udah, nggak usah. Nggak usah, nggak apa. Jordan, ada sepatu ntar. Nggak kemana sih? Udah, nggak usah, nggak apa. Kamu lagi sepi. Karena, oh iya, boleh. Mulutnya tutupin ya? Iya, oke. Ya. Nggak usah. Udah. Bye-bye. Rio kemana sih? Kok belum pulang dari tadi? Selamat malam, saya orang tua dari Brio Kristaviko. Mohon maaf, anak saya kenapa belum pulang ya? Sampai sekarang ini udah malam loh. Anak saya kemana ya? Selamat malam, Ma. Iya, dari tadi pagi saya lihat Brio sudah tidak ada di sekolah. Dia hanya mengikuti fall in saja. Setelah itu, saya tanya ke teman-temannya, sudah tidak ada kabar. Loh, kok gitu sih? Anak saya dari tadi pagi ke sekolah loh. Dan saya tahu itu karena saya mengantarnya. Maaf, Ma, kami menyarankan agar Mama melaporkan kepada kepolisian dan kami akan mencari di area sekolah. Ya udah deh kalau gitu, makasih. Rio, kamu kenapa baru pulang sekarang? Kamu dari mana aja? Jadi, tadi itu di sekolah aku dibully. Aku padahal nggak ngapa-ngapain. Aku dimasukin gudang sama teman. Apa-apaan ini? Saya nggak terima. Anak itu harus dihukum. Selamat malam, Pak. Iya, ada masalah apa ya, Bu? Jadi gini, Pak. Anak saya itu baru pulang tadi malam. Dan ternyata dia dikunci di gudang sama teman-teman sekolahnya. Saya nggak terima dong, Pak. Pokoknya saya ingin anak itu harus dibawa ke jalur hukum. Mohon tenang ya, Bu. Masalah ini akan segera kami proses dan akan ditindaklanjuti. Tetapi mohon menunggu karena korban dan pelaku masih di bawah umur. Terima kasih. Sidang Pengadilan Anak yang memeriksa perkara atas nama Brio Kristaviko pada hari pertama tanggal 9 April 2022 akan segera dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah Saudara GC William Deving, Saudara Steve Alansky Nathanael, dan Saudara Jordan Pedrosa Yudhistira siap untuk melakukan persidangan?
Silakan saudara menyebutkan identitas diri saudara. Saya Stefanus Nathanael, umur saya 13 tahun. Saya Jatan Pedro Saikistira, usia 14 tahun. Saya Gigi Brown Deving, saya usia 15 tahun. Baik, dimohon kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama penjelasan dari penuntut. Kepada penuntut dipersilahkan untuk mulai berbicara. Mohon saudara Brio Kristavigo menjelaskan kronologinya, atau mungkin jika tidak, saya akan melanjutkannya terlebih dahulu kepada terdakwa. Dipersilahkan untuk saudara Jordan, Steve, dan juga GC untuk mulai menjelaskan. Saya ulangi kepada terdakwa, apakah sudah paham tentang apa yang didakwakan kepada saudara? Saya ulangi kepada terdakwa, apakah sudah paham tentang apa yang didakwakan kepada saudara? Baik, dikarenakan terdakwa tidak ingin buka suara, sidang ini akan dilanjutkan pada esok hari pada tanggal 10 April 2022 pada jam 10. Sidang Pengadilan Anak yang memeriksa perkara atas nama Brio Kristavigo pada hari kedua pada tanggal 10 April 2022 akan segera dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilahkan untuk mulai berbicara. Terima kasih kepada saudara Steve Alansky Nathanael dan saudara Jordan Pedrosa Yudhistira dan juga saudara GC William Deving. Dengan ini saya sebagai ketua hakim dan anggota hakim saya Vena Graciela yang memimpin persidangan pada kali ini memutuskan untuk menutup kasus ini dengan tidak menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan syarat perkara ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan membuat surat perjanjian sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Anak. Apakah ada yang keberatan? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Dengan ini sidang akan ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan bersama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kami. Amin. Shalom anak-anak. Ada sukacita anak-anak yang ada di Kasin, Tidak, dan Yamin? Ada sukacita? Wow, puji Tuhan. Adakah di sini kalian yang punya cita-cita? Wah, ada yang mau jadi polisi, tapi hari ini saya bertanya, adakah yang ingin menjadi ahli hukum? Adakah yang ingin menjadi seorang hakim? Ada? Oh, ada. Di Tidar ada, di Kasin ada, di Yamin ada. Oh, puji Tuhan. Pernahkah anak-anak membayangkan bahwa seorang hakim setiap hari atau tempat yang paling sering dikunjungi apa? Pengadilan. Nah, video tadi yang dibuat oleh kakak-kakak SMP menceritakan sepenggal cerita kejahatan manusia di muka bumi ini, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak pelajar melakukan kejahatan. Tentu hakim yang bertugas mengadili setiap hari
datang ke pengadilan, memutuskan, menimbang dulu, menyelidiki dengan seksama. Dan tidak sedikit kejahatan itu berakhir dengan penghukuman kematian. Hal yang menarik di video yang kita lihat apa? Ketika kejahatan itu diadili, diperlihatkan, ada keberanian, yaitu untuk bertobat, untuk mengakui kesalahan dan tidak berbuat jahat lagi. Bukankah itu sesuatu yang indah? Kalau kejahatan berakhir pada kematian, dihukum di dalam penjara, tidak indah. Tapi keindahannya apa, anak-anak? Ketika kejahatan itu diakui dan diubahkan menjadi hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam Alkitab ada peristiwa yang menarik, yang sangat indah yang dicatat. Waktu itu Tuhan Yesus berjalan menelusuri dari kota ke kota, dan sampailah dia berada di kota berhuruf apa ya? Yeriko. Di situ dia datang. Banyak orang yang ingin berjumpa dengan Yesus. Mengapa orang ingin berjumpa dengan Yesus? Ya, karena Yesus orang yang baik, Yesus orang yang banyak melakukan mujizat, Yesus orang yang berkuasa. Banyak yang ingin berjumpa dengan Yesus. Namun apa yang terjadi? Enggak semua orang bisa ketemu dengan Yesus. Ada yang kesulitan. Dan Alkitab mencatat ada seorang yang susah untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi dia berusaha, berlari cepat-cepat untuk ketemu Yesus. Tetapi karena orang banyak dan badannya yang tidak tinggi, berarti badannya pendek, tidak bisa. Namun dia berusaha. Akhirnya dia bisa manjat sebuah pohon ara, dia panjat. Dia menunggu Yesus, dia ingin tahu Yesus. Di luar dugaan, Yesus berjalan semakin dekat mendekati dia. Dan berhenti tepat di pohon dia naiki. Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakius, turunlah cepat. Aku harus berkunjung ke rumahmu." Wow, hebat. Yesus Maha tahu. Pernahkah Yesus bertemu dengan Sakius? Enggak pernah. Pernahkah Yesus berkenalan dengan Sakius? Enggak pernah. Tapi Yesus tahu. Kalau yang di atas pohon itu nuris, Tuhan juga bisa berkata, "Nuris, cepat turunlah, aku akan berkunjung ke rumahmu." Kalau yang bernama Timothy, dia akan berkata, "Timothy, cepatlah turun." Yang bernama Grace, Tuhan juga akan berkata, "Grace, Faith, dan Sophie," yang lain gitu ya. Semuanya disebut karena Tuhan Yesus Maha tahu. Ketika mendengar sapaan Yesus yang Maha tahu dan nyapa secara pribadi itu, anak-anak, Sakius langsung turun. Dia menerima dengan sukacita, Alkitab berkata demikian. Dan hal itu membuat Sakeus melihat kasih Kristus yang nyata. Yesus mengasihi Sakeus. Yesus mengasihi Sakeus. Kalau orang lain bersungut-sungut mengucilkan Sakeus, Tuhan tidak demikian. Tuhan mendekati Sakeus, Tuhan berteman dengan Sakeus, dan Sakeus berbahagia atas kasih Kristus yang besar pada dirinya. Akibatnya apa? Mendorong Sakeus berani jujur terhadap dirinya. Berani jujur atas kesalahannya. Sebagai bukti dia mengasihi Tuhan. Lalu dia berkata, "Tuhan, aku mau mengembalikan segala hal yang pernah aku tipu dari orang-orang di sini. Aku mau mengembalikannya 4 kali lipat. 4 kali lipat itu bukan angka yang sedikit ya. Kalau 100.000 dikembalikan menjadi berapa? 400.000. Perubahan yang sangat besar sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mengapa
kita itu harus jujur. Mengapa kita harus jujur? Ketika Sakeus melakukan demikian, Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang dilakukan oleh Sakeus diperkenan oleh Tuhan. Kejujuran itu disukai oleh Tuhan. Karena apa? Ada dua hal alasan. Mengapa kita harus jujur belajar dari Sakeus? Jujur adalah bentuk kita menghormati Tuhan. Apakah Tuhan pernah bohong kepada kita? Enggak pernah. Apakah kita anak-anak Tuhan? Ya, barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, berarti dia anak Tuhan. Kalau saya dan kalian anak-anak Tuhan, saya dan kalian harus menghormati Tuhan. Bagaimana saya menghormati Tuhan? Dengan berkata jujur. Yuk, berkata jujur. Oke. Yang kedua, kejujuran, berani mengakui dosa seperti Sakeus. Dan Tuhan berkenan mengampuni orang yang memohon ampun. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Yuk kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak yang baik, ingatlah dosamu apa. Tetapi beranikah dirimu mengakuinya, meminta ampun secara jujur kepada Tuhan. Belajarlah dari Sakeus yang jujur minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Hari ini terjadi keselamatan di keluarga ini. Hari ini terjadi keselamatan bagimu dan bagiku. Yang jujur mengakui segala dosanya. Dan Tuhan akan menyucikannya dari segala kejahatan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dari detik ini kita harus berkata jujur. Jujur di mulut, jujur di hati, jujur di pikiran. Sebagai hormat kita kepada Tuhan dan hidup yang dikuduskan Tuhan dari hari ke hari. Siapa yang berbahagia ketika kita jujur? Dirimu berbahagia seperti Sakeus. Keluargamu berbahagia. Gurumu berbahagia. Teman-temanmu berbahagia. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami diajar untuk hidup jujur seperti Sakeus. Ketika berjumpa dengan Tuhan, dia dengan rela mengakui segala kejahatannya dan mau berubah karena Tuhan. Tolonglah kami yang sudah mengenal Tuhan untuk berlaku jujur, mengakui segala kesalahan kami, dan ketika kami hidup jujur, kami mau menghormati Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu SD Kristen Kalam Kudus yang ada di Yamin, Kasin maupun Tidar. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Dan persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada video ini. Sambil menyiapkan persembahan, mari kita pujikan Pilihanku.
beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Hari ini kita bersuka cita dapat beribadah, dilayani dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita kembalikan segala hormat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya. Kami percaya apa yang kami lakukan menyukakan hati Tuhan. Tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk hidup jujur. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Ibadah kita telah selesai, sampai jumpa di ibadah berikutnya. God bless you!